Halo, selamat bergabung di channel YouTube saya atas nama Stefani Pangestu. Kali ini saya akan bicara mengenai partitif atau kata bantu yang bisa digunakan untuk membantu menghitung kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya saus sambal atau chili sauce merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung. Tapi saat kita ke supermarket, kita bisa melihat bahwa chili sauce itu bisa diletakkan dalam berbagai wadah atau kemasan, misalnya botol, toples, ataupun kantong plastik. Nah, berdasarkan wadah atau kemasannya itulah maka chili sauce menjadi bisa dihitung. Wadah atau kemasan itulah yang disebut sebagai partitif dalam bahasa Inggris. Mempelajari partitif sangat penting karena ada berbagai jenis partitif dan mengetahui jenis-jenis partitif itu akan sangat berguna saat kita belajar untuk menulis mengenai daftar belanjaan ataupun menulis resep masakan karena ada banyak bahan masakan yang termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ingin tahu lebih jauh mengenai partitif? Kita lihat bersama-sama yuk di video saya. Ini adalah program Ayo Belajar Bahasa Inggris bersama Miss Stephanie. Video nomor 5 dengan topik Partitives. Di video ini saya akan membahas segala hal terkait partitives. Untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan partitives, marilah kita bayangkan bahwa kita sedang berbelanja di supermarket, di mana ada banyak jenis barang yang dijual di sana yang bisa dibeli baik secara satuan maupun secara kemasan berisi beberapa buah. Ini adalah beberapa contoh jenis barang yang bisa dijual atau dibeli secara satuan seperti a toothbrush atau sebuah sikat gigi, a comb atau sebuah sisir, a book atau sebuah buku, a ruler atau sebuah penggaris. Ini adalah contoh beberapa jenis barang yang biasa dijual atau dibeli secara kemasan berisi lebih dari satu, seperti batteries atau baterai, hairbands atau karet rambut, earrings atau anting-anting, crayons atau krayon. Kemasan itulah yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai partitives. Jadi, partitives bisa berupa kemasan, tapi selain kemasan, partitives juga bisa berupa bentuk tertentu dari suatu benda yang dijual. Misal, kue biasa dijual per potongan, roti biasa dijual per bongkah, dan permen ada yang dijual per batang. Potongan atau bongkahan atau batangan itulah yang juga termasuk dalam partitives. Mari kita lihat contoh benda yang biasa kita temui di supermarket dan kata pengukurnya sebagai berikut. A gallon of water atau segalon air, a jug of milk atau sejerigen susu, a bottle of juice atau sebotol jus, a jar of jam atau sestoples selai. Contoh lain dari benda yang biasa kita temui di supermarket dan kata pengukurnya adalah a carton of milk atau sekotak susu, a carton of eggs atau sekotak telur, a box of milk atau sekotak susu, a box of cookies atau sekotak kue kering. Beda a carton dan a box untuk kemasan benda cair seperti susu adalah pada bagian atas kotaknya. Untuk a carton, bagian atasnya tidak rata, sedangkan untuk a box, bagian atasnya rata. Contoh lain dari benda di supermarket dan kata pengukurnya adalah a bag of chips atau sekantong keripik, a bag of cooking oil atau sekantong minyak goreng, a bag of rice atau sekantong beras, a bag of sweet potatoes atau sekantong ubi. Berikutnya, a can of soda atau sekaleng soda, a can of soup atau sekaleng sup, a can of tuna atau sekaleng tuna, a can of longan atau sekaleng kelengkeng. Contoh lain dari benda di supermarket dan kata pengukurnya adalah a tub of ice cream atau sewadah es krim, a tub of butter atau sewadah mentega, a tube of toothpaste atau sewadah odol, a tube of ointment atau sewadah salep. Hati-hati dengan penulisan dan penggunaan istilah tub tanpa huruf E dan tube dengan huruf E. Tub bentuknya seperti toples tapi dari plastik,
dan umum digunakan untuk benda yang bisa dimakan seperti es krim dan mentega. Sedangkan tube bentuknya memanjang dan umum digunakan untuk benda seperti odol dan salep. Berikutnya adalah istilah a pack dan a bunch. A pack digunakan untuk benda-benda yang kecil seperti a pack of gum, 1 pak permen karet. A pack of cigarettes, 1 pak rokok. A bunch umum digunakan untuk buah-buahan seperti pisang dan anggur. A bunch of grapes, seikat anggur. A bunch of bananas, seikat pisang. Berikutnya adalah istilah a pair dan a set. A pair digunakan untuk benda pasangan seperti a pair of earrings atau sepasang anting, a pair of scissors atau sepasang gunting. Dalam bahasa Inggris, gunting dianggap sebagai benda pasangan karena dari penampilannya terlihat bahwa gunting terbuat dari 2 bilah pisau yang disatukan. A set bisa digunakan untuk benda-benda sejenis seperti jepit rambut dan karet rambut. A set of hairpins, 1 set jepit rambut. A set of hairbands, 1 set karet rambut. Contoh lain benda di supermarket dan kata pengukurnya adalah a piece of cake, sepotong kue, a slice of pizza, seiris pizza, a chunk of cheese, sebungkah keju, a loaf of bread, sebungkah roti. Contoh lain benda di supermarket dan kata pengukurnya adalah a bar of chocolate atau sebatang coklat, a bar of candy atau sebatang permen, a bar of nougat atau sebatang enting kacang, a bar of soap atau sebatang sabun. Berikutnya adalah istilah untuk sayuran yang ada pangkal batangnya sebagai berikut. A head of cauliflower, sekuntum kembang kol. A head of broccoli, sekuntum brokoli. A head of lettuce, sekuntum selada. A head of Chinese cabbage, sekuntum sawi putih. Bagaimana cara membuat bentuk jamak dari kata benda yang menggunakan partitives? Untuk benda yang tidak bisa dihitung, bentuk jamak hanya untuk kata pengukurnya, sedangkan isinya tetap tidak berbentuk jamak. Contohnya, a bottle of juice, sebotol jus. 2 bottles of juice, 2 botol jus. Untuk benda yang bisa dihitung, yang kemasannya berisi lebih dari 1, bentuk jamak ada di kata pengukurnya dan juga di benda isinya. Contohnya, a box of crayons atau sekotak krayon, 2 boxes of crayons atau 2 kotak krayon. Bagaimana dengan benda satuan? Benda satuan bisa langsung dihitung tanpa menggunakan partitives. Contohnya, an apple, sebuah apel, 2 apples, 2 buah apel. Nah, itu adalah sedikit pembahasan mengenai berbagai jenis partitives dan cara penghitungannya. Sekarang, kita lihat yuk kegunaan partitives dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kegunaan partitives dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang paling sering partitives adalah digunakan di daftar belanjaan dan resep masakan. Partitives untuk daftar belanjaan. Lihatlah kotak di sebelah kiri. Itu adalah daftar belanjaan tanpa partitives. Daftar belanjaan semacam itu bisa kita buat saat kita berbelanja sendiri, yang tentunya kita tidak perlu membuat daftar belanjaan yang terlalu detail, karena toh keputusan untuk membeli ada pada kita. Contohnya, kita cukup menulis grapes, cheese, bread, milk, apples, muffins, broccoli. Tapi, di saat kita meminta orang lain untuk pergi berbelanja untuk kita, tentunya daftar belanjaannya harus cukup detail sehingga memudahkan orang tersebut dalam mengambil barang yang akan dibeli. Di sini kita perlu menulis ukuran benda yang diinginkan, seperti bisa dilihat di kotak sebelah kanan sebagai berikut. Anggur, berapa banyak sih anggur yang kita inginkan? Jika hanya seikat, kita bisa menulis a bunch of grapes.
Keju, berapa bongkah yang kita inginkan? Jika 2, kita bisa menulis 2 chunks of cheese. Roti, berapa bongkah yang kita inginkan? Jika hanya 1, kita bisa menulis a loaf of bread. Susu, kemasan seperti apa yang kita inginkan dan berapa jumlahnya? Jika kita menginginkan susu dalam kemasan jerrycan dan jumlahnya hanya 1, kita bisa menulis a jug of milk. Apel, berapa buah apel yang kita inginkan? Jika hanya 2, kita bisa menulis 2 apples. Muffin, berapa muffin yang kita inginkan? Jika 5, kita bisa menulis 5 muffins. Terakhir, brokoli, berapa kuntum yang kita inginkan? Jika kita ingin 3, maka kita bisa menulis 3 heads of broccoli. Berikutnya adalah penggunaan partitives untuk resep masakan. Misal, kita ingin membuat resep masakan nasi goreng. Di sini kita bisa menulis bahan yang dibutuhkan dengan menggunakan partitives sebagai berikut. 2 tablespoons of cooking oil, 2 sendok makan minyak goreng. 1 plate of rice, sepiring nasi. 3 cloves of garlic, 3 siung bawang putih. 50 grams of shrimp, 50 gram udang. 2 eggs scrambled, 2 butir telur diorak-arik. 1 green onion chopped, 1 daun bawang cincang kasar. Nah, pembahasan kita di video ini sudah selesai, dan saya harap sekarang Anda sudah lebih memahami apa sih partitives itu, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa menggunakan partitives dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara lain untuk memahami isi resep masakan dan untuk menulis daftar belanjaan yang dibutuhkan. Demikianlah akhir video nomor 5 ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan seperti biasa, tolong beri saya dukungan dengan cara klik tanda jempol alias like, klik tulisan subscribe, dan juga share video saya ya, supaya semakin banyak orang Indonesia bisa belajar bahasa Inggris dengan cara sederhana, tapi tetap dengan baik dan benar. Thank you and see you.